Oke guys, hari ini kita bakalan pasiar oto lagi dengan seorang fashion designer. Oke, sekarang kita mau jemput beliau di Rumah Padu Padan Tenun di Jalan Samratulangi. Beliau katanya lagi apa baru dari bandara, ada siap-siap. Tonton terus sampai habis karena ini bakalan seru nih, dan banyak tips-tips dari beliau bagi ketong anak-anak muda yang kepingin atau punya jiwa di sebagai desainer. Ayo kita nonton sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe, mas saudara dong, tolong bantu beta supaya beta lebih semangat lagi dalam buat video. Jadi ketong langsung jemput beliau. Oke, sampai ketemu di sana, saudara. Bye. Plain Jane. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah, Cok. Kita sudah lama tidak bertemu ya. Siap. Wih, berapa tahun ya? Wih, tahun ya. Wih, asli masih. KRN tahun 2013 kalau nggak salah ya. 2013. 2013. Pas itu ada Dodo. Jadi aku masih kenal waktu dulu tuh pas kita audisi ya. Masih juga ikut. Dari tahun 2005. Langsung ketemu sama saya waktu itu supaya bisa tembus. Itu berapa orang itu waktu yang daftar ya? Banyak banget tuh. Lumayan. Ada sekitar 40 kok kalau nggak salah. Cewek berapa, cowok berapa? Ada Ana, ada Wati, Iya. ada Kana. Jadi beta curiga nih mas banting setir ke desainer karena soalnya lolos model. Oh, soalnya jadi beta ceritanya ketika ya itu gara-gara datang ke Komodo ke Labuan Bajo itu, terus akhirnya aku kan cari tenun tuh waktu itu yang sempat kerik yang ketemu sampai di ende. Jalan-jalan ke ende. Nah itu akhirnya apa kan kita bingung mau cari makanan juga agak susah waktu itu kan. Akhirnya aku pilih-pilih beli selendang sama tenun pas di acara pameran itu kan yang di Komodo itu. Nah itu mulai aku pikir kan, kenapa nih tenun kok nggak bisa dibikin apa-apa? Ya udah akhirnya aku bikin sebuah busana. Aku bikin pas itu 2013. Waktu itu kan kita dari rancangan kalian kan, dari rancangan siapa itu? Oscar. Oscar Lawalata. Aku kan harus siapin busana sendiri. Akhirnya aku bikin sendiri. Aku siapin 2 baju, aku pakai. Ya sudah. Dari situlah mulai aku suka sama tenun. Nah terus aku mulai koleksi tenun. Terus aku cari penjahit. Nah sampai sekarang akhirnya sudah kebelablasan. Sampai sekarang jaketnya keren-keren nih. Asik, ini ada hoodie. Tapi harganya mahal mati pasti nih. Serius. Jadi kita kan emang mengarahnya, aku ini membuat rancangan ini adalah untuk anak-anak milenial sekarang nih. Nah, jadi mulai merambah ke dunia ini nih, dunia fashion ini. Jadi aku melihat bahwa anak muda ini kan belum jarang melihat tenun ini untuk dibikin sebuah busana yang bagus, yang cocok buat karakter mereka. Karena kebanyakan mereka cuma pikir tenun itu bisa dipakai hanya untuk orang-orang tua kan, mungkin baju pesta, baju acara-acara khusus kan. Nah ini kan aku pinginnya tuh tenun itu bisa dipakai sama anak muda ini di apa nih, segala acara deh, koko minum kopi lah, kumpul selfie di mana, menggantung tenun kan suatu kebanggaan tuh, Cok. Jadi akhirnya ya sudah terpikir gimana caranya kita membuat busana lebih mengarahnya ke
anak muda. Tapi sebenarnya orang tua juga boleh menggunakan. Tapi pas kebetulan pas aku berpikir aku bikin harus konsep untuk anak muda bisa pakai, yaitu tercetus dengan rancangan pertama itu adalah jaket bomber. Ya, ketika lagi boomingnya Pak Jokowi menggunakan jaket bomber toh, jadi aku pikir kenapa sih kalau tenun bisa dibikin jaket bomber kan lebih keren kan, lebih oke kan. Orang pasti pakai jaket pakai di acara di mana aja bisa. Nah, jadi aku berpikir sudahlah, aku jalanin aja, bikin jaket bomber, aku pakai dulu, aku foto-foto dulu. Alhamdulillah kan kita punya teman-teman fotografer yang bagus-bagus lah, termasuk Sam lah, Kak Yoga, Cem Radar, dan di Simamora banyak lah, nggak bisa sebut, pokoknya semua fotografer oke lah di sini. Siap. Dari situlah mulai membuat rancangan kedua, yaitu kimono. Ternyata diterima oleh pangsa pasar sama anak muda. Ya alhamdulillah kan. Jadi pertama awal aku membrandingin itu tenun jaket bomber sama kimono ini, akhirnya ternyata diterima. Ya gitu, alhamdulillah lah. Mantap. Itu ceritanya. Gitu Thomas. Terus ya udah, makin hari semakin berjalan. Jadi mau bikin ya kita lebih terjun ke semi jas juga, terus dress juga. Sudah mulai mengembangkan sayap, kan lebih banyak apa nih macam-macam modelnya, lebih macam-macam. Tapi aku lebih tetap memperkuat branding di Padu Padan itu, yaitu jaket sama kimono itu sendiri. Dan tetap bahan dasarnya tenun NTT. Jadi kenapa aku kasih nama Padu Padan? Karena kan aku tidak semua full sama tenun, karena aku harus menggunakan bahan lain supaya lebih tampak fashionable kan. Kita lihat untuk anak muda kan kita pingin kita gunakan jangan terlalu berat, jadi bisa selendang bisa digunakan dari busana, terus kita tambahin sama bahan lain seperti denim bisa, lurik bisa, sama bahan-bahan lain yang cocok sama tenun itu sendiri. Udah akhirnya dengan segala macam perjuangan dan aku lebih sering cari-cari inilah rekomendasi kan, banyak dari TV, dari majalah, masukkan banyak kenalannya jadi banyak ide-ide yang masuk, terus aku combine lagi aku dengan gaya aku sendiri kayak gitu. Banyak sih inspirasi aku di situ ketika aku ya juga kita terlibat buat Om Handi Hartono almarhum itu. Jadi aku inspirasi kan ketika Om Hadi pernah ngomong gini, oke Win, kamu emang bukan desainer, tapi aku lihat bahwa bakat kamu adalah kamu ke fashion tentang busana. Gimana kamu bisa mengembangkan, gimana kamu bisa mempunyai ide, pola-pola pikir kamu untuk mengembangkan tenun itu supaya menjadi suatu busana yang bisa dipakai oleh semua orang. Nah, itulah tertantang lagi ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa Om, kita terjun di dunia desainer. Nggak apa-apa, itu hak kamu katanya gitu. Kamu belajar aja. Ya nanti pangsa pasar yang menerima kamu, terserah masyarakat yang menerima kamu, yang menilai kamu seperti itu. Ya udah kita jalanin aja waktu itu kan. Nah mulai berjalan seiring waktu ya ternyata kan terbentuk juga dengan TCP yang membantu mempromosikan tenun-tenun aku sendiri itu gitu loh. Siap. Jadi seru kan Pak. Seru. Ada kegiatan-kegiatan seru juga ya. Tapi sabar dong. Mas datang di Kupang nih tahun berapa? Datang di Kupang 2009 akhir kalau nggak salah. Langsung aku ngapain? Ngapain di Kupang? Soalnya beta dengar isu-isu nih berbahaya. Isu-isu tidak penting, yang penting bukan gas. Jadi aku sempat kuliah di Udana kan, ada sosiologi, ambil S1 kan. Dulu aku sempat kuliah di Perhotelan kan di Jakarta, di Akpindo, Akademi Pariwisata Indonesia. Jadi D3 kan di sana, terus aku ngambil S1 di sini. Nah dari situlah aku mengambil waktu itu skripsinya tuh tentang di RB yang lagi keren banget tuh. Apa nih baju-baju bekas tuh? Oh, rombengan. Apa namanya kalau Preloved kan? Yang jual baju. Iya, yang sekarang orang udah konten-konten jualan baju pakai lewat dari Facebook. Oh, yang live gitu. Oh, itu namanya Preloved. Nah, sekarang baru tahu. Sekarang yang dulu kan RB. Nah, itu aku angkat tuh. Ternyata baru sadar kalau dosen menganggap bahwa oh ternyata nih kenapa kok sampai RB itu rame, bisa didatangi dari kapasitas kalangan orang atas sama kalangan sampai bawah, itu kok bisa tumplek-blek gitu masuk ke dalam RB. Itu kenapa? Karena barang-barang branded.
Nah, disitulah aku mulai belajar kan dari fashion itu. Ya. Jadi asal muasalnya ketika aku terjun ke cinta sama tenun itu, ya dari lihat dari fashionnya RB itu. Pingin ada suatu keinginan, kenapa sih kok RB diserbu sama orang? Diserang. Awas kena serang balik. Kita aku pikir, lo kenapa sih kapan sih kalau tenun bisa dibikin seperti ini gitu loh? Oke Mas. Ye. Sekarang, Mas sudah lumayan lama ya, menguasai lah Menguasai apa? tenun, model-model tenun di NTT sini. Maksudnya harga termurahnya tuh tenun apa sih Mas? Harga termurah? Ada macam-macam sih tenun ini. Kayak rote nggak terlalu mahal juga. Terus dari TTS juga ada yang poti juga tidak terlalu mahal juga. Masing-masing beda-beda. Setiap daerah itu ada yang murah, ada yang mahal, tergantung dari tingkat kesulitan ketika waktu menenun. Terus ada jenis benangnya juga, ada benang sintetis, ada benang sistem pewarnaan alam. Itu kan menggunakan proses kan pewarnaan alam dengan menggunakan bahan-bahan alami dari alam gitu kan. Jadi ya dengan kondisi seperti itu kan pasti harga akan berbeda toh dari benang yang sintetis atau yang dari pewarna alam. Seperti itu sih. Jadi harga nggak terlalu mahal juga. Jadi paling mahalnya berapa? Paling mahal dari tenun apa dari produksinya? Tenun. Paling mahal berapa ya? Ada sampai 75 juta sampai ada ratusan juta juga ada yang langka gitu. Serius. Langka itu maksudnya dibuat cuma satu? Yang langka cuma satu dan emang prosesnya sangat susah dan emang hanya satu-satu yang ada di bidang itu. Ada yang beli? Ada. Apalagi kolektor-kolektor seperti itu. Kolektor tenun, wah. Mereka bisa berlomba-lomba itu dengan harga yang mahal. Mereka penting bangga toh punya koleksi yang tenun yang punya mahakarya lah. Kita bilang kan itu mahakarya dari mama penenun. Kita membuat tenun dengan proses yang bisa memakan waktu yang sangat lama gitu loh. Ya kalau selendang contohnya sehari bisa lah. Tapi kalau sudah bikin selimut atau sarung itu kan prosesnya bisa berhari-hari juga toh. 75 juta. Ada lebih mahal lagi, ada ratusan juta. Bahkan ada mungkin yang sampai 500 juga ada kalau kolektor-kolektor yang mencari itu. Serius. Yang udah umurnya berapa puluh tahun gitu. Tenun NTT? Tenun NTT. Serius. Apalagi kalau orang-orang luar yang suka sama tenun kolektor, waduh udah ratusan juta itu Pak. Jadi jangan kaget, makanya kita bangga aja ketika orang berlomba-lomba ingin menggunakan tenun, kita juga kayak merasa, masa sih kita nggak bisa juga sih gitu loh. Makanya aku dengan cara merancang yang dengan model-model seperti inilah, simpel-simpel aja, nggak usah jangan ribet-ribet lah. Bisa terjangkau juga harganya juga. Jadi kadang orang datang konsultasi bawa tenunnya, terus kita bikinin dengan model-model kebanyakan sih yang jahit itu sekarang lagi trennya emang tetap jaket bomber tetap masih number one lah untuk di padu padan tenun. Kalau padu padan tenun itu range harganya kisaran berapa sampai berapa? Range harga ya, kalau semua jaket kita patok harga untuk jahitnya ya di luar tenun tuh 650. Terus untuk kimono itu langsung udah jadi kan. Jadi kimono kita patokin dari harga 700 sampai 1 juta tergantung dari tenunnya juga, peletakan tenunnya dengan harga tenunnya kan ditempel juga kan. Terus kalau dress itu sekitar 6,5 sampai 700. Terus kalau semi jas itu kan 1,1, ada yang 1,5 yang jas. Jadi kita kombinasi modelnya beda-beda. Jadi aku biasanya ada jasa konsultasi, ini akhirnya terjun ke konsultasi juga. Jadi kadang orang taruh tenun langsung tanya, Win aku mau dibikin apa nih, aku nggak ngerti. Jadi pertama ya aku lihat dulu, aku jebrengin tuh tenun, aku lihat dulu, tak pahami dulu ini tenunnya kayak apa posisinya. Ya sudah, nanti aku kasih ini ya, aku tambahin ini ya, tambahin ini. Setuju? Kalau udah setuju kita nanti proses. Oke, lanjut gas gitu. Oh gitu ya. Jadi tadi sempat cerita-cerita Mas bilang apa? Kalau yang Sony punya duit juga bisa jahit di Nah, itu menarik tuh. Itu kemana dia bicara? Jadi aku ini cerita dari awal mahasiswa di Kabupaten Kupang nggak salah. Jadi dia salah satu yang pecinta tenun dan dia sering liatin kepoin aku di Facebook waktu itu. Terus dia inbox, Mas, aku suka dengan rancangan Mas, tapi kok kayak saya
nggak yakin kalau saya bisa jadi tempat Mas. Aku bilang, kenapa nggak yakin? Saya mungkin keterbatasan dana Mas. Saya kan kita juga masih mahasiswa nih, masih butuh anak kos juga. Terus aku bilang, ya sudah, kamu ada kain tenun ada berapa? Banyak kok, banyak Mas. Sudah, lu kasih kain 2, satu tak bikinin, satu lu kasih kita. Coba beta koleksi. Jadi saya itu biaya jahitnya nggak usah kamu tanggung, itu kamu kasih tenun aja. Oh gitu Mas, terus biar putih beberapa kain. Udah Mas pilih saja. Ya sudah, akhirnya situ kayak batok kayak orang zaman purba dulu. Jadi barter. Ya nggak apa-apa, pada mati gini. Kita melihat bahwa orang jarang bingung kan mau bikin jahit yang kayak gimana. Ya, ternyata ketika mereka lihat dari rancangan seseorang terus ingin bikin, ya kita kasih solusi yang baik lah. Istilahnya kalau semua nggak ada budgeting untuk membikin kan, ada solusi lain. Nah terus kan pasti kan orang sini nggak mungkin lah kalau nggak ada tenun kan, pasti nggak mungkin kalau koleksi Mas satu pasti banyak. Jadi aku kasih alternatif, mau nggak dibikinin tapi kamu kasih tenun aja, nanti biaya jahitnya untuk ganti tenun. Jadi Mas Erwin kan juga koleksi tenun, aku bilang gitu. Ya sudah Mas, aku kirim ya, nanti aku minta bikin yang tenun ini, terus Mas Erwin terserah pilih yang tenun yang mana. Ya sudah, disesuaikan dengan budgeting, dengan harga tenun itu sama. Kan aku setidaknya selama aku terjun di tenun kan dari tahun 2014 kan, 2013 itu masih baru menjajaki. Itu gara-gara aku juara 2 itu waktu itu, memperebutkan piala Ketua Dekanasda dan Taman Budaya pada bulan Oktober 2013 dan model waktu itu Guido sama Randi. Yang menang yang Randi. Udah dari situ. Baru dari situ juara. Nah, mulai keinginan kenapa sih kok nggak terjun lah untuk mempromosikan tenun itu sendiri gitu. Jadi ya pertama ya bertahap lah. Pertama aku cuma hanya pecinta aja tapi tidak menggunakan, hanya cuma waktu itu bikin 2 aja sih koleksiku. Habis itu udah dapat penjahit yang cocok tahun 2014 akhir lah, ketemu sama penjahit yang cocok yang dengan gaya aku minta bikin. Aku pasti beda ya jahitannya, tentunya jangan yang simpel-simpel, nggak mau, aku bilang gitu, mau yang beda. Oke siap, katanya bilang, tapi jangan serumit-rumit banget ya Mas. Iya tenang aja, pokoknya aku atur, aku liatin, pokoknya aku rutin, nanti setiap hari aku akan datang ke rumahmu, aku ingin lihat jahitannya kayak gimana. Jadi gitu, jadi aku sering main ke tempat dia, jadi akhirnya paham. Jadi maunya aku kayak gimana, peletakan tenunnya kayak gimana, ya sudah. Berjalan sampai sekarang loh Pak. Wah, dari 2014 sampai sekarang tuh masih tetap aku jadi tempat dia, meskipun dia tidak ikut di tempat aku, tapi aku tetap kerjasama sama dia untuk jahit kalau apabila aku lagi full jahitan. Jadi aku minta tolong dia. Rame ya ternyata yang. Ya alhamdulillah gitu sampai sekarang, sampai bulan Maret ini lagi full juga. Jadi orang mau nunggu bulan Maret, aku bilang cut dulu. Nanti kayak bulan April. Loh katanya Mas bulan Maret kosong. Ini masuk lagi. Ya Mas Erwin ini gimana? Itu sebulan bisa berapa? Aku nggak pernah belum hitung karena aku tidak ada manajemennya. Cuma hitung-hitung ya, kalau hitungannya penjahit itu setiap hari menghasilkan 2 baju aja, jadi hitung aja berapa 1 bulan gitu loh. Kan kita ada spesialisnya. Sehari bisa 2 baju. 2 baju. Ada spesialisnya tuh 1 jaket nih. Itu udah spesialis dia jaket. Jadi kalau ada orang bikin jaket sama dia. Nah, terus ada yang spesialisnya jas sama dress. Ya kalau mau bikin dress di dia. Terus yang khusus untuk bikin kimono sama sweater hoodie khusus sama dia. Jadi kita bagi. Tapi biasanya minimal aku 1 hari itu bisa menghasilkan 2 jahitan setiap hari. Setiap hari. 2 jahitan. Luar biasa. Nah itu kayak gini. Jadi kita tidak ada libur. Jadi mereka bebas karena aku kan sistemnya kerjasama kan. Jadi aku mengundang mereka datang dari Jawa Barat tuh. Jadi aku bawa ke sini, aku bilang tenun ini bikinnya seperti ini loh Pak, mau nggak kita kerjasama? Maksudnya kan dulu kan Bapak kan nggak paham tentang tenun, mau bikin tenun jahitan yang biasa-biasa kan kebaya, terus bikin baju-baju biasa. Nah sekarang ke tenun gimana? Setuju? Oke Mas kita coba. Ya sudah, berproses selama 5 hari atau 6 hari lah dia pelajari tentang tenun, tentang motifnya gimana cara menyatukan. Kan aku selalu dampingi kan untuk desain itu, aku harus terjun di situ. Ya udah. Akhirnya mereka santai dan alhamdulillah nggak ada yang komplain sih. Aku lihat jahitannya rapi. Aku suka sama penjahit top. Iya. Top. Penjahitku. Aku suka sama penjahit karena akhirnya sih dapat gitu loh. Dari apa yang aku mau, dia tuangkan dengan gaya dia, dengan jahitan dia. Jadi kita masuk nyambung gitu, Cok. Sama yang penjahitku yang lama, tetap yang sampai sekarang masih berubah, tetap dia paham sama aku modelnya apa. Dia kan lebih ke spesialisnya baju cowok, jadi kemeja, semijas di situ. Kan kamu sempat juga jadi situ, jadi tahu lah, paham dia kayak gimana gitu loh.
seleranya Mas Erwin beda emang, karena aku harus punya style tersendiri ya, Mas karena Erwin kita beda punya nah. branding lah. Padu-padan tenun beda nah. Kayak orang sekarang dari jaket bomber akhirnya ke hoodie seperti ini aku pakai nih tuh. Jadi mereka lebih seneng, Mas kan panas nih Kupang nih, gimana kalau bikin jaketnya harus pakai hoodie? Oh kita bikin, tinggal ngatur sah. Kita gas. Jadi mau kayak apa kita bisa konsultasi. Lu mau minta bikin kayak apa, aku terima. Terus ada sempat orang mau kemarin trade, apa yang BI itu yang BI, busana muslim juga bisa. Aku alhamdulillah aku juara 1 kan di kawasan timur Indonesia mengikuti festival syariah. Dan itu dadakan, saya waktu itu kan lagi tugas di Momere nih selama 7 bulan. Pas itu kan aku belum ada kabar untuk ditarik lagi ke Kupang, tapi mereka udah telepon dari bulan apa itu kalau nggak salah Mei atau Juni gitu loh. Mas Erwin bisa sanggup nggak untuk membantu BI untuk mewakili NTT NTT gitu. Saya mana tadi? Busana muslim. Nah, jadi pas bulan Juni atau Mei itu udah tawar sama BI untuk aku mewakili NTT kawasan timur untuk mengikuti dari lomba juara 15 provinsi dari kawasan timur Indonesia mewakili dari NTT. Ya udah akhirnya aku berhubung dikejar terus kan, Mas udah mewakil dong, tolong dong. Ya sudah terpaksa lah aku terima. Aku masih mikir-mikir karena emang kondisi kan aku di Maumere nih, jadi bingung kan. Dari Februari sampai Agustus waktu itu. Nah terus ternyata pas punya idenya akhirnya aku menggunakan tenun Maumere. Itu yang lomba itu aku menggunakan tenun Maumere. Emang aku udah punya aku membeli waktu ketika mereka tawarin, aku cari langsung bahan yang tak sesuaikan dengan mode busana muslim. Kan konsepnya waktu itu kan wisata halal nih. Jadi aku pikir gimana bikin busana yang kelihatan jangan terlalu formal. Jadi lebih kayak lebih santai tapi tetap keren gitu untuk anak muda gitu. Jadi aku bikin konsep lah dengan desain yang seperti itulah yang kamu udah lihat di di Instagram lah, terus di YouTube. Siap. Udah. Keren. Ya, aku tidak berpikir untuk menang, aku cuma berusaha yang terbaik lah. Kita bikin videonya kan di Uitune, dan itu ada cerita lucu. Bajunya belum jadi ketika mau pengambilan gambar. Ya terus. Beta stres langsung, harusnya perjanjian tuh jam 2 pagi sama penjahit. Ternyata penjahitku tuh baru ngerjain jam 10 malam dan selesai jam berapa? Jam 5 pagi. Dan kita berangkat ke Uitune jam 5:30. Dan itu udah kondisi panas-panasnya. Kita sampai di sana itu jam 8 pagi, pengambilan gambar jam 9. Dan itu model harus profesional, benar-benar panas, aku aja nggak kuat. Tapi modelnya sampai tangan sama kaki yang ngelepuh. Tapi dia bilang gini, siapa sih itu? Ilda satu modelnya. Terus dia kata Ilda gini, gini, demi Mas, aku tetap nggak apa-apa, tetap gas, berkorban untuk Mas. Mas harus bisa menang. Dia bilang gitu. Begitu ya, maksudnya. Terus ini model-model bisa mengorbankan waktunya untuk... Jadi mereka, Mas Erwin udah berjuang sampai Mas Erwin nungguin jahitan sampai nggak tidur gitu-gitu. Terus Mas Erwin bawa mobil. Terus kita tahu Mas Erwin perjuangannya benar-benar udah di planning, sudah di planning sih. Ternyata emang agak meleset kan, gara-gara pas kebetulan penjahitku tuh lagi jahitin untuk persiapan baju pengantin orang. Nah nikahnya besok. Jadi lebih fokusnya ke baju pengantinnya daripada dari rancanganku ini yang untuk lomba. Ceritanya seperti itu. Makanya dengan prediksi harus jam 2 pagi selesai, langsung kita bisa berangkat, bisa ngejar sunrise kan jam 5 pagi. Ternyata nggak bisa. Ya sudah, tetap aja jalan, aku udah sudah terlanjur kan. Saya udah waktu udah mepet, harus dikirim cepat gitu videonya sama rancangannya juga kan. Ya sudah, berproses. Mas Erwin hebat loh. Maksudnya punya model-model yang alhamdulillah punya passion lah di passion. Jadi mau dibayar berapapun, mau nggak dibayar juga kita ada perjanjian gitu. Jadi ketika kita ada dari beberapa pihak mengundang, kita sudah kasih harga kan anak-anak ini. Terus anak-anak mereka juga berpikir bahwa Mas, kita cari pengalaman, tapi urusan kalau masalah untuk fee itu kan udah rezekinya kita masing-masing. Kita berusaha kan untuk aku ajukan untuk mereka ini secara profesional lah di Kupang ini kayak gimana harganya gitu loh. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya mereka paham sampai sejauh ini gitu loh. Ya alhamdulillah gitu. Aku senangnya mereka ini konsisten bener-bener. Kalau komitmen udah Mas Erwin yang atur semua, pokoknya kita tetap, kalau kita bahasa gaulnya itu pose. Jadi mau bahasanya pose Mas, pose. Jadi udah total pose. Total pose ya. Suasananya bagus, nyaman. Pokoknya kalau tinggal di NTT itu bukan hanya tenunnya aja, tapi alamnya juga oke.
Jadi menyatu. Makanya kalau kita mengambil foto, mengambil video kan mesti cari apa? Cari alam. Bagus sesuai dengan tema kayak gitu kan. Iya benar toh. Iya. Dan Mas punya fotografer juga bagus. Didukung sama fotografer yang bagus-bagus karena ya kalau awal aku berpikir terjun ke dalam ke tenun ini kan emang tenun kan mahal nih kelihatannya kesan dengan mahal. Gimana kita menjadi combine untuk menjadikan sebuah busana ini dilihat orang ini kita punya nilai gitu loh. Ya didukung oleh fotografer sama videografer sama konten-konten yang bagus kan. Karena kalau tidak dibantu seperti itu ya sudah seperti itu aja orang cuma tahu oh ya itu tenun NTT. Tapi gimana sih mau dibikin apa? Mau dimodel kayak Karmana. Nah itu tugas kita toh ya sebagai desainer ya kita harus paham pangsa pasar sekarang ini apa yang cocok nih. Oh sekarang lagi cardigan tuh modelnya kayak gini ya. Oh lagi tangannya lagi dibikin ada kerut-kerut yang gede-gede yang keren-keren sekarang. Terus ada yang tank top yang nggak ada lengan toh. Terus laki-laki sekarang lebih senengnya jaket. Oh aku bikin jaket yang kata mereka, aduh masa nggak biasa pakai tenun yang berat. Ya dengan cara kita kasih masukan, oh nggak berat kok. Kita pakai bahan seperti yang kamu pakai ini agak berat nih. Ini denim nih. Ini yang lebih ringan. Ini dari lurik. Ini lebih ringan. Jadi aku kasih tahu, aku kasih alternatif. Datang nih ke ruko sudah lihat rancangan-rancangan akunya. Jadi mau dibikin apa nih combine-nya? Pakai lurik atau pakai denim? Terserah. Gitu, jadi mereka atur sendiri, mereka maunya apa, aku kasih udah alternatif nih, seperti ini. Mau model apa, aku kasih alternatif, terus nanti jadinya seperti apa. Siap. Gitu. Tapi kebanyakan juga orang pesan kimono karena ringan kan. Iya. Kimono kan aku cuma hanya tempel-tempel aja sih, gitu loh. Tapi asik aja sih, seneng aja aku lihat orang. Ya pas lucu-lucu kalau kita nongkrong di kafe, terus ada orang yang pakai kimono sama jaket bomber kita, tiba-tiba dia cuma lewat kita, Mas Kevin, nih gua pakai nih, oh mantap, gua pakai, Mas ini pakai rancangan belum? Tapi kita lihat itu ada bangga juga ya asik ya, seru, asik kau lagi gitu. Ada yang foto di Menara Eiffel, di mana itu Dr. Andre sama Dr. Hera. Oh orang mana? Itu yang punya arah klinik tuh sama Dr. Andre yang punya La Moringa. Jadi emang luar udah booking. Masuk. Orang luar sudah ada, Amerika ada, terus London ada, terus Australia ada sudah. Australia tuh pas itu cardigan sih. Kalau yang jaket tuh dari mana? London. Terus kalau yang sweater hoodie yang nggak pakai resleting tuh, yang kayak bomber itu tuh, nah itu orang seneng kayak gitu kan, katanya ini unik nih. Kok bisa ya dibikin kayak gini dari tenun ya? Nggak kepikiran kata mereka itu. Kok biasanya kita kan pakai yang kaos itu kan yang bikin untuk bomber. Nah ini aku bikin sama tenun. Jadi mereka baru lihat, oh ternyata bagus juga ya sama tenun. Iya kita bikin itu aku. Berarti mereka sudah tahu sebelumnya. Aku coba sendiri aja, ide sendiri gitu loh. Ya diterima, alhamdulillah. Nggak diterima, ya sudah nggak apa-apa. Ya toh, ya namanya kita nyoba-nyoba kan. Siap. Usaha masih kecil-kecilan Pak. Oh kecil-kecilan. Kecil-kecilan masih coba. Sudah 2 produk sehari masih kecil-kecilan Mas. Itu pas kebetulan ada jahitan. Luar biasa. Sudah ada jahitan. Alhamdulillah yang didukung sama penjahit yang bagus lah. Kalau aku nggak ada penjahit yang bagus ya susah juga sih. Emang kan emang harus sesuai dengan apa yang aku mau toh. Jadi model-model bajunya itu aku harus dampingi terus karena apa, aku pengen lihat konsepnya ini kayak gimana sih, bagus apa enggak. Aku harus lihat kalau ada yang salah rubah. Mumpung masih belum total dijahit total, ya kita bisa dirubah lah kalau misalkan ini biar puas toh kita puas. Jadi memberi kepuasan juga untuk pelanggan itu sih. Jadi tenun itu berkah ya buat Mas ya. Iya. Itu gara-gara aku cinta sama tenun. Jadi ada teman media namanya Pak Roni nih yang ke Indonesia. Jadi aku pernah cerita curhat sama dia. Pak, saya pingin supaya tenun itu menjadikan ciri khasnya padu padan nih. Jadi meskipun aku memadu padanin, tapi tetap tenun itu adalah nomor satunya untuk busana aku. Ya sudah, gimana kalau kita sebut tenun entitas NTT. Entitas ada jati diri dan identitas kita menggunakan tenun. Jadi kamu merasa bahwa kamu tuh bangga dengan kamu menggunakan tenun sebagai identitas kamu, meskipun kamu orang Jawa kan kamu tahu sendiri bukan orang NTT kan. Jawa, medok. Tapi apa? Nggak ada gara-gara itu sama sekali gitu loh. Tapi gara-gara aku cinta tenun, jadi akhirnya ya sudahlah terjun aja deh. Mumpung di sini kan, takutnya aku pindah nanti di Jakarta. Jadi mumpung lagi di sini kesempatan, ya sudahlah aku mempromosikan tenun, bantu teman-teman toh. Jadi dalam artian aku sering mendukung teman-teman yang dalam ajang-ajang kayak Rising Star, Indonesian Idol, terus The Voice, aku bantu-bantu mereka untuk mensponsori baju. Nah sekarang aku juga kerjasama sama Anmes Kamaleng juga, bikin beberapa busana buat dia pakai gitu loh.
Anmes sangat mencintai. Sangat concern banget sama tenun. Katanya dia, aku mau ngangkat orang-orang NTT. Jadi asistennya orang Luar NTT, biasa dia. terus fotografer orang NTT, terus maunya desain juga, katanya orang NTT juga. Tapi aku bilang, Anmes aku orang Jawa bukan orang NTT. Gak apa-apa, mas sudah bagian dari NTT. Luar biasa itu orang. Oh ya udah terserah lu deh, aku bilang gitu. Mas sudah bagian dari NTT, Mas Ewan sudah tidak bisa pergi kemana-mana. Mas Ewan sudah orang-orang NTT, dia bilang gitu. Berasa. Artis-artis ibu kota yang dari Kupang itu semuanya pasti kenal dekat sama Mas Erwin. Ya pasti dekat. Kalau Marion Jola kan emang dulu kan model TCV juga kan, jadi tetap akrab. Beta keluar baru dia dia masuk 2015. Sial tuh, aduh. 2015. Itu gara-gara kenal di acara tinju, waktu itu tinju menggunakan tenun kurang model. Nadia Riukau nawarin, Mas aku ada punya temen, dia pokoknya cepet akrab dan orangnya mau belajar untuk ini, untuk catwalk juga bisa, terus apa-apa bisa. Siapa ya itu? Marion Jola itu. Emang Marion Jola orangnya sangat benar-benar sampai semangat banget, multi talent banget, dan dia emang semangat kalau ngelakukan kegiatan dia gak ada capeknya, gila. Pokoknya itu anak-anak sadis pokoknya. Gak ada capek-capeknya, jam terbangnya nggak lihat jam terbang, pokoknya mereka tuh tetap gas. Aku udah capek sendiri, mereka tetap aja kuat. Luar biasa. Aduh, anak-anak jadi ini. Tapi itu kan kepake toh sampai sekarang. Iya, toh maksudnya dorong punya. Kadang mereka juga nanya-nanya gimana Mas rancangannya, tetap jalan. Ya alhamdulillah kemarin ketemu lalu juga, terus di sini lalu ke Kupang naik. Jadi ya sudah, tetap ya dengan konsistennya aku di sini. Sayang kalau aku tutup kan, gitu, aku tinggalin gitu kan, karena aku pikir ya sudahlah, aku bantu juga gitu loh. Jadi gimana harus stuck di situ, aku harus tetap membuat sebuah busana tenun ini tetap banyak yang mau aku bikin kan, bukan hanya cuma jaket atau kimono, tapi banyak hal yang aku bisa explore lagi kan. Siap. Tergantung dari ikutin juga pangsa juga, pasar kita gimana sekarang ini, yang trennya sekarang apa, jadi kita bisa ngikutin. Sebenarnya tenun tuh bisa dibikin busana apa aja sih, tinggal tergantung dari penjahitnya juga. Kalau penjahitnya bisa, ya kita kan. Kalau penjahitnya nggak bisa, jangan dipaksa. Nanti hasilnya malah nggak bagus. Betul. Merusak kain. Iya. Terus sekarang event-event fashion nih, soalnya ada COVID begini nih. Oh, jangan salah. Meskipun lagi COVID gini, rencananya tanggal 22 nih di Dekanasda. 22 Maret nih. Jadi BI perwakilan Indonesia, perwakilan NTT di sini mengadakan acara judulnya ini Exotica Tenun Fest 2021, di mana mereka sekarang saat ini mencari untuk beberapa menargetkan lomba, yaitu lomba TikTok, lomba tapi menggunakan tenun. Jadi mempromosikan tenun, terus lomba selfie itu harus dia selfie di tempat wisata. Terus TikTok menggunakan busana, pakai tenun. Terus TikTok harus pakai tenun. Terus lomba desain busana harus pakai tenun juga. Terus apa lagi satunya? Lomba selfie, TikTok, lomba busana. Satunya apa lagi? Oh, vlog. Bikin vlog di tempat wisata. Jadi tujuannya mempromosikan pariwisata sama mengangkat budaya tenun itu sendiri. Jadi bagus nih acaranya. Jadi meskipun nggak ditonton orang secara virtual, tapi ditonton oleh seluruh BI perwakilan BI dari seluruh Indonesia. Jadi nanti tanggal 22 acaranya, dan alhamdulillah aku dipercaya untuk mempromosikan 10 busana tenun di situ. Jadi kemarin udah mengambil gambar 5 baju di Oitune dan 5 baju kemarin di kantor gubernur dengan konsep milenial. Itu pesertanya hanya orang NTT saja? Enggak, jadi ini acara mempromosikan. Jadi BI ini mempromosikan tenun dan mengundang seluruh BI, ditonton oleh seluruh BI Indonesia, dan kita mengundang beberapa artis untuk jadi host di sini. Dan tenunnya tenun NTT? Iya, tenun NTT. Karena emang khusus untuk NTT yang diangkat. Jadi emang mereka masing-masing daerah BI itu dia mengangkat masing-masing potensi UMKM-nya. Nah, untuk sekarang di BI dikasih kesempatan BI NTT itu adalah tenun itu sendiri, tenun yang diangkat, sama mungkin ya ada mungkin kuliner juga toh yang dipromosiin, tapi yang diutamakan adalah festival tenun Exotica tenun ini dulu. Jadi lebih maunya tuh lebih mengeksplor tenun ini harus dipromosikan nih ke semua orang gitu loh tujuan. Jadi aku kasih kesempatan untuk merancang busana 10 sama kerjasama sama Mbak Ati Saka. Mbak Ati mengeluarkan 5 baju situ. Acara tanggal 22 sampai tanggal 25. 22 sampai 25 Maret. Tapi virtual sih.
Jadi nggak bisa ngundang tamu. Aduh sedih banget, padahal pingin orang banyak yang pingin nonton. Tapi kondisi COVID, nah guys. COVID, kapan kau berakhir COVID? Sedih. Terus nanti lagi ada alhamdulillah aku juga diundang untuk fashion show di Raja Ampat. Rencana tanggal 5 April. Jadi mempromosikan perpaduan antara batik Papua sama tenun NTT. Jadi aku dipercayakan untuk keren. Insya Allah doain aja ya. Ini lagi pusing bikin rancangannya nih karena konsepnya kan Raja Ampat, jadi lebih ke arah ke alam kan. Terus gimana aku membuat karya itu bukan hanya tenun aja gitu loh, tapi sama batik Papua. Jadi digabungin gimana sih kita memadukan batik Papua yang emang motifnya kan banyaknya. Modelnya udah rame juga, tenun juga rame kan. Kalau gimana kita menyatukan supaya nyatu gitu kan, itu susah. Kalau kita salah nanti hasilnya malah aneh gitu loh. Jadi masih mikir-mikir gimana menyatukan yang dengan motif yang rame ini gimana sesuaikan dengan tenun. Rencana tanggal 5 April. 5 April bulan depan. Sekarang saat ini masih proses untuk desain dulu, untuk mengkonsepin gimana modelnya. Saya kan ini konsepnya pantai, jadi aku nggak mau lebih berat konsepnya, nggak kayak dress tuh kalau nggak mau. Jadi lebih ke arah ready to wear aja sih, bikin simple tapi looknya itu tetap fashion. Seperti itu. Pokoknya seru-seru aja sih Joko. Aku ini terjun kan juga karena cinta sama tenun kan, karena aku mikir tenun daripada numpuk. Kamu tahu sendiri tadi kamu mampir ke tempatku kan ada tenun tumpuk. Nah itu pasti ada ide, karena ketika lagi santai, lagi sepi, mungkin nggak ada jahitan. Saya mikir, aduh aku mau bikin deh model-model kayak baru nih, kayak gimana. Aku contohin ke penjahit, kamu bisa nggak bikin kayak gini? Oh bisa mas, sudah aku atur. Berarti patu-patnya itu jadi tenunnya, mau tak kasih tambah luriknya kayak gimana, modelnya kayak gimana, aku kumpulin, udah bikin seperti ini. Luar biasa. Nanti jadi kayak gimana nanti kita lihat seperti itu. Tapi alhamdulillah ya aku puas juga sih, penjahit juga paham mau mereka aku mau kayak apa aja mereka ikuti. Gak tahu mungkin dalam hati mereka, ya ampun mas, bikinnya kok susah banget sih. Aduh. Pusing kalau kita berpikir kayak gitu, tapi aku sih enjoy aja, Jo kan dari dulu kan udah terjun di sini kan, paham. Karena kita nggak mungkin terjun di dunia permodelan kan, basically-nya kita cuma hanya iseng-iseng ikut-ikut aja. Bukan dari model gitu. Iya. Jadi kalau kita pengalaman di dunia model, mas ini model ya? Bukan, saya bukan model. Terus orang lo mas ini apa, desainer? Bukan juga, lo apa? Orang gila. Orang gila tapi menghasilkan duit. Amin. Orang gila tapi menghasilkan duit. Orang gila yang benar-benar berpikiran bahwa ya sudah, apa aja yang kita menurut kita nyaman, kita suka di bidang itu, ya sudah kita ekspor. Tapi ya jangan asal-asalan, tapi berusaha yang lebih baik lah. Jadi biar nunjukin bahwa oh iya nih kalau orang pakai tenun nih gimana sih, kita mau menyatukan nih kayak motifnya kayak gimana. Jadi kita harus sama nih kanan kirinya gitu kan. Karena kayak kamu ini aku bikin combine 3 tenun itu selendang itu yang kamu pakai itu tiga selendang yang berbeda, tapi aku bikin combine supaya agak matching lah untuk dia itu, kayak pakai listis kayak gini, tambah-tambahan kayak gini. Kan harus berpikir mau peletakan tenun di mana-mana itu, di posisi tangan, di badan itu nggak gampang gitu. Orang pikir gampang taruh sini, tapi nggak bisa. Kalau aku berpikir harus lihat dulu warnanya cocok nggak sama yang tenun yang lainnya. Seperti itu. Dari dulu pakai punya orang, sekarang sudah bikin orang yang pakai. Jadi kalau aku pernah kejadian kalau udah ada nikahan atau apa, orang pakai rancangan. Kalau aku pas diundang, mesti orang cuma lewatnya, mas kita pakai rancangan mas loh, kita pakai ini. Aku udah iya, terus ada yang minta foto kan, mas foto dong bareng ini. Ada desainer ada gitu, luar biasa ya ampun, aku udah mati. Ya amin, makasih, aku bilang gitu. Seru. Jadi mas nanti aku bikin lagi, jadi ujung-ujungnya bisnis juga gitu. Oh gitu ya, oh bagus mas. Nah, aku nanti datang lagi ya. Mas, mulu jual aku bilang mulu pumanis. Ya. Mulu pumanis lah. Pumanis jadi, bagus ya, iya bagus. Tapi sayang kenapa punya satu, harusnya 2. Oh ya nanti bakal kerja lagi. Iya, datang sudah. Tunggu, oke. Padahal masih antri di ruko, tapi kalau udah nggak apa-apa, tumpuk saja. Pokoknya jangan buru-buru bilang. Setiap orang kalau bilang, mas buru-buru. Tapi bagus juga di sini nih. 3 nanti putaran ke depan. Nanti ada putaran yang bolong itu. Mas senang sampai di titik ini? Aku sangat senang karena aku merasa nyaman, karena emang aku kerjakan dari hati juga sih. Karena aku merasa nyaman bahwa
tenun ini harus dieksplor, dijadikan sebuah busana yang aku anggap busana ini kan banyak model, jadi bisa dieksplor dengan berbagai macam model, mau kayak apapun bisa gitu loh. Suka aja. Jadi untuk saat ini aku zona nyaman dan senang, happy, karena di bisnis ini pun aku pertama tidak berpikir untuk bisnis gitu, untuk pribadi kan aku pakai untuk koleksi pribadi. Ternyata orang suka, ya akhirnya mereka minta bikin jahit, ya sudah aku bikinin. Dan sampai sekarang akhirnya udah ngikutin. Terus ketika aku hanya cuma fokus bikin baju cowok, terus yang istrinya yang dampingi suaminya pas pakai, oh kok bagus sih mas, kenapa nggak bikin busana cewek sih, aku belum spesialis, bikin dong mas. Ya itu tantangan lagi. Oke, aku bikin. Ya udah akhirnya muncul lah kimono, kardigan seperti yang masih simple pas aku belum ada penjahit yang dari Jawa itu. Pas sudah dia datang dari Jawa, akhirnya aku tanya, bapak spesialis bikin apa? Bikin dress gini. Oh bisa, oke. Aku dapat otak udah jalan ceter. Ide ting ada, nanti ada kasih gini ya. Tanya kita mikir ting. Jadi terjadilah sebuah busana yang beda-beda. Jadi dress lah bisa bikin, kulot bisa bikin, terusan juga bisa bikin, blus bisa bikin, ya itu. Sukanya sih emang aneh-aneh sih aku sih orangnya, namanya orang gila. Orang gila. Namanya juga orang gila. Soalnya aku tanyain Mas Ewin harusnya fokus. Mas Ewin padu-padan ini fokusnya apa? Dulu aku hanya fokusnya cuma jaket bomber sama kimono. Maksudnya fokus fokus, di satu produk gitu. Satu produk maksudnya nge-brandingnya itu apa? Nah sekarang aku bisa lari kemana-mana kan dari Kenapa sonde? Kalau bisa kemana-mana kenapa sonde? Kenapa? Apa salahnya namanya dunia bisnis? Kenapa kita gas? Yang penting selama kita nyaman, kita bisa melakukan, ya sudah kita jalanin aja. Tapi kata orang harus mas punya ke branding yang sebuah busana yang branding. Nah sekarang gini, kalau kamu mau brandingin jaket bomber, nah sekarang orang yang niru udah banyak banget. Iya. Banyak di beberapa daerah sudah bikin jaket bomber dan aku lihat, wih, model jaket bomber udah hampir mirip-mirip kita. Tapi nggak apa-apa, karena emang fashion itu orang bisa meniru sama. Aku juga sering. Tapi kalau aku tidak mau menyebutkan itu plagiat ya, tapi dalam artian kita meniru orang gaya busana, tapi kita punya tren sendiri, ingin model sendiri gitu loh. Tapi kadang orang maunya ngeplek bikin kayak gitu model yang kita sama. Ya sudah. Berarti itu mereka senang dengan model seperti itu. Iya. Ya kita mau larang kan nggak bisa toh. Jadi dalam artian ya sudahlah lu kain-kain mereka. Gaya lu ya sudahlah, lanjutkan aja, lu bikin sudah, nggak apa-apa. Apa ya. Mantap. Makanya mas mulai jadi kemana-mana banyak jahitan-jahitan yang kadang sudah nggak ada nge-brandingnya apa gitu, karena yang sudah untuk apa juga gitu loh. Karena banyak motif-motif yang emang bisa dibikin, bukan hanya cuma jaket atau kimono, tapi bisa dibikin untuk dress, untuk bikin apa, kardigan atau apa gitu kan. Siap. Oke, kosong. Si Erwin pasti suara tanah nih di Kupang. Sonde, suara rumah. Suara rumah, suara ruko. Soalnya aku ruko kan kontrak pak. Iya tuh, tapi kan sudah semua desainer bisa. Saya buat tempat, saya biar untuk penjahitku biar ada tempat tinggal toh, daripada kita kos. Iya, daripada kos kan udah ruko, jadi orang datang ukur ketemu sama aku. Karena kebanyakan gini loh, orang-orang yang kenal sama aku ini maunya harus ketemu aku. Aku nggak mau mas kalau cuma jahit ukur, tapi harus ketemu Mas Ewin. Mas Ewin mesti punya ide-ide banyak. Saya biasa gitu. Jadi mereka bawa tenun ini pertama satu nih, keluar dari mobil cuma satu. Ngobrol, aku bilang bikinnya bisa gini-gini. Iya mas, aku mau bikin kayak gini. Aku bilang udah mulailah otak jalan nih. Kenapa sih nggak bikin jaket? Kenapa nggak bikin kardigan? Kenapa nggak bikin dress sih? Oh begitu mas, bisa. Langsung akhirnya dia menuju ke mobil. Ternyata di dalam mobil ada berapa kain? Ada 5. Itu hari mas nanti bikin macam-macam. Itu caranya. Penjahit tuh udah lihat aku udah ngomong, dia ketawa. Ih mas Ewin tuh sudah mulut tuh manis. Iya, mas Ewin mulut manis, tapi yang jahitnya yang pusing. Tapi enggak, alhamdulillah sampai saat ini enggak. Penjahitku, aduh terima kasih banget. Baik banget penjahitku. Jadi bikin sebuah karya-karya itu tidak hanya mentok satu, tapi harus banyak. Dan memang aku sering explore yang busana lain. Jadi orang mesti kadang lihat pas ketika dipajang udah jadi, mereka lihat, oh aku ternyata masih bikin kayak gini bagus ya, nanti aku bikin kayak gini deh. Terus nanti pas aku buat yang baru lagi, wih mas tuh bagus, aku bikin kayak gini deh. Udah, jadi ada alternatif gitu loh. Jadi udah bukan branding lagi, sudah nggak nge-branding apalagi apa itu jaket atau kimono, enggak. Jadi kalau aku udah nampilin baju apa yang aku pajang terus yang cocok buat cewek atau cowok, sudah kalau orang suka, karena mereka capture, nanti tiba-tiba suatu saat mereka akan kirim, mas aku minta bikin seperti ini. Jadi lo capture foto WA gue,
Iyalah, kamu kayak ada yang bagus aku capture. Nah itu Mason Mar. Aduh, enggak apa-apa. Yang penting kan mendapatkan ini. Mendapatkan apa? Kepuasan customer toh. Jadi mereka capture minta bikinnya ya silakan. Tapi ada ya. Bikinnya di tempat aku. Tapi ada yang bikin tempat lain nggak apa-apa. Itu kan udah hanya masing-masing. Itu kan rezeki itu sudah ada yang atur gitu kan. Ya matiin ya udah lu mau tiru rancangan kan emang aku udah ngeluarin di sosmed. Dilihat orang ya pasti orang pasti akan niru kalau mau cocok. Iya resikonya. Ini bagus nih. Ya udah dia mau niru ya silakan. Mungkin kita masa ngelarang terus kita harus nuntut. Lu harus jadi tempat beta dong. Ya nggak bisa. Terserah lu mau jadi mana. Tapi kalau di tempat kita udah tahu paham gimana peletakan tenunnya. Tapi nanti kita akan bikin beda, nggak akan sama yang sudah jadi seperti itu. Kadang ada orang ngotot nih. Jadi baju dia diambil orang, dia dibeli terus orang itu ada mau beli mau bikin. Aku bilang mau sama persis sama yang sudah dibeli orang. Aku bilang nggak bisa, saya harus bikin beda. Jadi semua mas punya produk tuh pasti beda-beda. Mau peletakan warna emang sama menggunakan lurik terus tenunnya, tapi kita peletakannya beda. Jadi nggak ada yang sama. Iya, nggak ada yang sama. Jadi pantas beta lihat nih banyak pejabat yang ke situ karena tuh karena ketemu pejabat ini kan pasti sudah mau ke pesta baru sama ya. Iya, jangankan pejabat, Mas Erwin saya sudah mau toh. Iya sih. Itu tuh menjadikan ciri khas kita sendiri juga sih masing-masing kan. Jadi Mas Erwin masuk tuh pas. Padu padan nah, beda nah. Enggak sih, kita belajar terus kok. Sampai sekarang aku juga belajar. Masih belajar? Soalnya kan emang fashion itu nggak ada matinya. Mau model apapun bisa. Nah, sekarang tugasnya kita yang berpikir bahwa gimana itu fashion itu dengan menggunakan tenun bisa matching, bisa nyaman dipakai dan orang banyak yang suka. Udah itu aja cara kita untuk marketingnya itu kayak gitu. Cara penjualannya kayak gimana supaya orang bisa terima. Karena kan udah jelas tenun mahal. Terus orang mikir-mikir juga, aduh tenun nanti kalau dipotong nggak salah jahitnya gimana. Kebanyakan kayak gitu. Customerku banyak banget yang, Mas aku sayang kalau ngeluarin tenun, harga tenun bisa 2 juta, 3 juta. Terus kita mikir mau bikin busana, tiba-tiba nanti salah jahitan. Aduh mati su. Itu juga beban. Karena apa? Aduh dia udah beli udah mahal. Terus pas sudah pingin bikin busana yang emang sesuai dengan maunya dia, ternyata sama penjahitnya juga nggak rapi bikinnya. Kan kasihan. Ada temanku bisa kuda kebalik. Dia pernah bawa temanku, Mas, kok Mas bisa lihat nggak? Iya, kenapa? Ini kok baju kok bisa kuda bisa kebalik? Lah, itu yang jahit gimana? Tahu Mas, jahitnya di mana? Lagi di Jawa jahitnya. Oh ya mungkin belum paham. Jadi kebalik kepalanya. Jadi ini oh iya sih wajar. Di sini juga ada kejadian kayak gitu. Saya menyesuaikan dengan bentuknya. Jadi pola itu kadang kalau apabila itu motif itu mau dibikin posisi yang berdiri kadang nggak bisa. Jadi harus posisi ditiduri gitu kan. Jadi ya harus paham juga orang yang jahit itu dan harus yang penjahit itu harus tanya. Ini gambarnya apa? Kalau misalnya nggak kelihatan kayak cicak, ini kayak gini. Aku baru paham kok ini buaya. Lu baru sadar nih buaya. Ini buaya bukan cicak. Buaya? Iya. Ini buaya Pak. Ekornya beda nah. Beda sama cicak. Makanya gitu. Aku baru sadar kalau ini motif buaya loh. Kata orang. Oh motif buaya. Aku pikir motif cicak. Ternyata buaya. Aku bilang iya Mas. Ternyata beda. Ini dari mana ya Mas Ian? Ini boti. Boti kalau kamu Sumba Pahikung ini, Sumba Timur. Sumba. Aku padu-padain sama ini lurik Jawa nih. Kalau kamu ini denim. Ini denim. Ini namanya bahan Wrangler. Wrangler namanya. Ini paling hits untuk padu-padan kita pakai kayak gini Wrangler. Banyak suka warnanya. Saya matching semua masuk sama tenun. Iya. Mantap. Harus. Ya kadang aku nih kalau aku mau tidur mau apa kalau misalnya kita lagi pingin rancang nih jadi bukannya kepikiran bukan tidur duluan jadi kita melihat apa nih di atas nih mikir kita besok mau bikin apa model kayak gimana ya contohnya kayak gini-gini ya udah baru udah tercetus baru udah tidur besok pagi itu harus cepat ke penjahit mengapresiasiin itu rancanganku harus bikin kayak gitu sesuai kalau enggak nanti lupa kan ide kan tiba-tiba muncul nggak bisa kita ini aduh sudahlah akhirnya biasa. Ya jadilah kayak kimono itu tercetus tuh ketika aku habis sholat subuh belum bisa tidur lagi. Aku mikir itu
aku ada sisa-sisa tenun tuh sampai 1 karung tuh. Aku jadi mikir, itu bikin apa ya? Aku mau kasih ke temenku 1 karung sisa-sisa tenun, potongan-potongan ini mau bikin apa ya? Emang aku rencana mau kasih temen yang orang bikin aksesoris kan, kayak anting, gelang, terus kalung gitu kan, bikin pakai tenun. Tapi aku pikir, apa salahnya sih gue juga memanfaatkan itu sisa-sisa tenun gitu loh. Jadi aku pisah-pisahin yang kecil-kecil yang sudah nggak bisa dipakai, aku kasih ke temenku yang agak masih besar-besar, aku kumpulin dan tercetuslah itu bikin kimono tempel-tempel sana sini. Aku pikir itu nggak diterima sama orang, ternyata pelanggannya malah orang luar biasa yang ambil. Terus Mas nih padu-padan tenun terdampak soalnya sama COVID. Maksudnya penjualan sebelum COVID. Aku jawab enggak ya. Soalnya luar biasa. Aku jawab enggak, aku juga bingung. Saya pas COVID, ya alhamdulillah. Kan masa COVID kan aku lagi di Amerika kan. Jadi ya alhamdulillah orang pada WA. Penjualan tetap. Tetap. Bukan penjualan sebenarnya, terima jahitan. Aku belum bisa dikatakan butik, itu belum bisa kalau baru padan. Jadi baru padan ini terima jahitan. Oh, padan ini sebenarnya terima jahitan. Terima jahitan. Saya kan mau gimana, aku mau jualan. Yang kamu lihat tadi itu bacaan-bacaan itu sebenarnya koleksi-koleksi pribadi aku, dan ketika aku dipakai, ada yang mau beli ya silahkan, ada yang nggak dijual ya kita sewakan, ada yang mau pakai untuk fashion show silahkan pakai itu. Jadi bukan butik yang aku jual baju gitu, tapi aku lebih spesifiknya ke terima jahitan sih. Jadi bisnis padu-padan nih, bisnis yang dari tukang jahit, sondet terdampak COVID gitu ya. Dibilang terdampak ya, aku nggak bingung. Aku nggak bisa jawab. Sama aja sama kayak dulu. Sama aja sih. Saya penjahit itu setiap hari jahit gitu loh. Jadi nggak berdampak waktu itu kan. Soalnya emang setiap orang kan pasti 1 orang aja kadang bawa sampai 3 atau 4 kain dibikin. Jadi kan udah jaraknya sudah lumayan tuh bikin untuk berapa hari ke depan kan bikin itu rancangan. Jadi ya udah berjalan terus seiring waktu sampai ya sekarang ya udah jalannya tetap jahitnya gitu-gitu aja. Saya mereka udah ada target 1 hari, oh busana nih kayak gini, oh tingkat kesulitannya seperti ini, oh berarti hanya 1 hari bisa 1. Tapi kalau misalkan nggak susah kayak kemeja 1 hari bisa 2, ya sudah kerjain. Nggak susah. Saya kan emang mereka udah tahu, udah paham. Kalau mereka belum tahu, paham, nanya ke aku, Mas, aku mau peletakannya di sini, cocoknya mana? Nah, aku yang pilih-pilih bahannya. Aku tetap harus terjun di situ. Aku selalu dampingi penjahit. Jadi kalau orang nanya, Mas, aku serahkan sama Mas Ewin bikin, ya sudah aku serahin, aku tempelin sesuatu barang. Kalau ciri khas padu-padan, aku nggak mau yang biasa-biasa. Aku tempelin semua, pokoknya harus siap terima jadi aja. Tapi alhamdulillah mereka terima kok. Terima. Iya. Itu tadi. Ada yang ngotot, aku maunya full tenun, aku nggak mau dimodifikasi. Aku bilang, kayak perasaan kalau full tenun ya sama aja semua orang pakai gitu kan, kalau nggak ada ciri khas padu-padan. Aku tempelin dikit, aku akarin di ujung-ujung ini, pakai lidahnya di kerah nih, sama di ini di mana di posisi badan ini untuk kancing tak bikin. Terus pas mereka diambil, dia liatin, dia pas ngacak, pas dipakai. Kok ada yang beda di sini? Enggak. Mas kok lebih keren, lebih gagah? Ya iyalah, orang gitu padu-padan beda. Ya udah, oh ternyata Mas ini makanya keke mau ciri khas padu-padan karena biar kelihatan gitu loh. Maksudnya ciri khas aku meskipun lu pakai tenun full, tapi ada sesuatunya lah. Sesuatunya dari padu-padan itu loh. Itu bonusnya buat aku, tugasku yang berat itu di situ. Kalau penjahit ini gajian aja, tapi kalau penjahit, Mas mau tambahin apa? Mas tambahin apa? Oke, bikin ini, tambahin. Aduh kasihan juga kan, aku mikir, aduh penjahitku kok tambah ya sama. Tapi aku tidak cerewet, tapi aku hanya menambahkan dari busana itu tak tambahin ini. Nanti pakai ini, pakai ini yang cocok ini. Oke Mas. Dan penjahit udah paham gitu. Oke, aku mau bikin kayak gini. Mau dia kayak gini. Oke Mas. Ya udah, kalau mereka nggak sanggup misalnya, Mas susah peletakannya, motifnya beda, nggak bisa ditutup kayak gini. Ya sudah, akhirnya kita rubah konsepnya. Tapi itu kecil lah gitu. Sayanya kebanyakan dia paham dan bisa langsung bikin busana itu jadi di luar ekspektasi. Kadang dia bikin bisa beda, bisa dari tenun tuh bisa dibikin prisma lah, dibikin bentuk yang lucu-lucu gitu, yang aku kaget loh, ternyata bisa dibikin kayak gini ya. Kata dia bilang, iya Mas saya iseng-iseng aja coba. Ya ampun, iseng-iseng coba tapi hasilnya bagus. Tapi aku bilang gini, aduh tau gitu itu buat busana aku aja, busana orang. Kasih ke orang. Ya loh, kan nanti bisa bikin lagi Mas. Tapi kan tenunnya beda, tenunnya beda-beda. Iya, tenun beda-beda Jok. Semua model di kabupaten itu tenun itu beda-beda. Makanya kita, wih itu bagus banget sih tenun gimana. Kadang aku bilang sama yang orang. Terus kadang kebanyakan kalau aku yang suka sama tenun itu, aku nanya sama yang customer bilang,
ini juga dikasih Mas. Jadi kebanyakan hadiah kan di sini kan kalau pejabat-pejabat kan hadiah kan tenun kan, cendera mata gitu. Kan dikasih tenun. Jadi ya udah, akhirnya mereka tidak beli jadi terima hadiah. Sama juga bohong deh. Jadi mereka juga mikir, aduh mau bikin di mana ya baju ini. Nah kebetulan pas kenal ada rekomendasi itu bikin sama Erwin deh, dibikin nanti akan dimodelin kayak gini. Ya udah akhirnya coba-coba mereka telepon, tanya-tanya model kayak gimana. Ya sudah, jalanin aja udah, aku langsung bikin. Kadang yang tenun yang motifnya biasa ya, maksudnya bukan motif biasa, maksudnya hanya jalurnya itu modelnya itu lurus kayak gimana. Terus gimana kita ngakalin supaya kesannya lebih fashionable, jangan kelihatan lurus-lurus aja biasa gitu kan. Itu berat juga, aku mikir supaya tetap gayanya kita tetap ada gitu kan. Ya sudah, tinggal mereka ikutin. Mau nggak aku kasih warna yang agak cerah-cerah gini? Oke Mas, atur aja. Tapi Mas nggak pede warna cerah, ya udah aku tak cari yang warna-warna gelap gitu. Dan itu masuk ya di semua masuk kalangan. Sih. Alhamdulillah. Di kalangan, mau di anak muda, di orang tua. Dan orang tua kan sekarang mau berjiwa muda. Nah itu dia. Ya, jadi harus bahaya itu. Persaingannya berat sekarang, bahaya. Bahaya, bisa-bisa yang muda sendiri apa? Jadi pinter-pinter ya tergantung dari tenun juga. Jadi tenun itu juga mempengaruhi juga. Jadi kalau warna tua, nah kalau orangnya kulitnya gelap, nggak ngangkat. Jadi aku bilang kalau bisa warna-warna agak muda, jangan warna-warna tua. Jadi nanti kalau kulitnya kita gelap, nanti nggak ngangkat. Yaudah nanti Mas aku bawa kain lagi. Jadi alternatifnya dia pulang lagi bawa kain lagi, disesuaikan terus konsultasi sama aku. Nah ini yang cocok nih kalau dia udah bawa. Ini yang cocok nih buat ini. Yaudah yang itu tinggalin aja, kalau nggak mau diwariskan aja. Diwariskan di aku. Kalau misalnya nggak mau kasih, aku bisa nabungkan. Dia ketawa aja kalau orang-orang Mas itu bisa aja diwariskan loh, daripada nggak dipakai, nggak dikasih ke siapa-siapa, sudah mendingan ini kita terima kok. Aduh, luar biasa. Oke. Ada yang lucu-lucu aja sih bikin. Ngobrol panjang lebar nih Mas. Nggak kerasa Terima ya kasih kita banyak. ya. Sama-sama Jo. Sukses jangan terus, bosen-bosen ya. Terus. Siap. Amin. Sukses. Terima kasih Sambil-sambil, sudah Jo. mau share Oto dan Beta ini hari. Semoga jangan kapok. Jangan lupa Subscribe and like share. Siap. Komen. Oke. Oke. Sampai sini dulu. Perjumpaan kita, sampai ketemu lagi. Siap. Sukses selalu. Semangat. Bye.